Ya, ya, Nah, ya. apabila kapal itu datang dari luar negeri, maka kita lakukan pemeriksaan sanitasi kapal. Di situ yang kita lakukan pemeriksaan adalah kecoa, Kecoa. tikus, dan air. Oh, itu soalnya di antaranya itu adalah binatang pembawa penyakit ya, Pembawa Pak? penyakit. Ketika misal dari negara Brazil atau dari mana datang ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ramadan Randi Firdaus, tim media info KKP kelas 2 Panjang di acara KKP Podcast atau Kantor Kesehatan Pelabuhan Podcast menuju WBK Nasional. Nah, kali ini rekan-rekan kita akan membahas hal yang sangat identik dengan tugas dan fungsi KKP. Salah satunya yaitu mengenai pengendalian resiko lingkungan. Nah, hari ini akan ada narasumber yang sudah sangat mendalami. Beliau sangat senior di KKP Panjang, sudah beberapa kali juga pindah ke semua seksi. Nah, kita kali ini akan membahas mendalam atau mengenai fungsi KKP di pengendalian resiko lingkungan, khususnya mungkin di kapal atau juga di pemeriksaan haji. Nah, kali ini kita bersama Pak Haji Hajairin SKM. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang hadir hari ini. Mungkin langsung saja ya, Pak ya. Sedikit mengenai pengenalan mengenai pengendalian resiko lingkungan itu secara general kalau di KKP itu seperti apa sih, Pak? Nah, izin. Baik, Rama, bahwa pengendalian risiko lingkungan ini adalah mengacu pada Kemenkes nomor 431 tahun 2007 tentang pengendalian risiko lingkungan di pelabuhan, bandara udara, dan pos lintas batas lintas darat negara. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan substansi PRL adalah pengawasan sanitasi alat angkut. Pengawasan sanitasi air, pengawasan sanitasi tempat-tempat pengelolaan makanan, pengawasan pencemaran air tanah, pengawasan pencemaran udara, pengawasan pengendalian vektor nyamuk DBD, Aedes aegypti, pengawasan pengendalian vektor nyamuk malaria, pengawasan pengendalian vektor diare, dan pengawasan pengendalian binatang pembawa penyakit. Oh, itu mungkin secara general pengendalian resiko lingkungan ya, Pak, dan bisa diaplikasikan di wilayah pelabuhan dan juga bandara tadi ya, Pak. Kapal ya. Kapal ya. Alat angkut. Alat angkut di pelabuhan berarti ya, Pak. Jadi kita kegiatan sanitasi kapal di pelabuhan kita mengacu pada undang-undang karantina. Penyakit yang undang-undang karantina itu adalah yang termaktub di dalamnya adalah penyakit PES. PES ya, salah satunya Pak ya. Kolera. Nah, kolera ini yang disebabkan oleh nyamuk, kecoa. Nah, sudah itu tikus. Jadi memang di pelabuhan sendiri ketika KKP dalam tanda kutip melakukan pengendalian resiko lingkungan khususnya untuk menghindari penyakit-penyakit tadi ya, Pak. Penyakit karantina tersebut. Antisipasinya kan kita jadi pengendaliannya adalah melakukan fogging di pelabuhan, di sekitar pelabuhan, melakukan pengawasan sanitasi kapal. Apabila kapal itu datang dari luar negeri, maka kita lakukan pemeriksaan sanitasi kapal. Di situ yang kita lakukan pemeriksaan adalah kecoa, tikus, dan air. Itu soalnya di antaranya itu adalah binatang pembawa penyakit ya, Pak. Ketika misal dari negara Brazil atau dari mana datang ke Indonesia, kita sebagai KKP atau tanda kutip PRL menyorot hal tersebut ya, Pak ya. Nah kan itu salah satunya di kapal ya, Pak ya, untuk menghindari beberapa penyakit yang bisa tersebar mungkin ya, Pak ya.
Ya, artinya yang bisa menyebarkan penyakit. Menyebarkan penyakit. Artinya melalui kecoa, tikus ini adalah penyakit pes. Oh iya iya iya. Pes. Air adalah menyebarkan kolera. Kolera pada masyarakat secara luas ya Pak ya. Itu ketika PRL di kapal atau di pelabuhan ya Pak. Nah kalau kita menyentuh pengawasan haji, nah PRL ini melakukan hal yang serupa juga atau ada sedikit berbedanya Pak? Ada berbeda karena memang perlakuan kalau kita melakukan itu ke setiap kedatangan kapal. Kalau haji ini kan biasanya kita lakukan pengawasan haji Hamin 7. Hamin 7 kita sudah harus sterilisasi. Sterilisasi lingkungan ya Pak? Baik itu kita melakukan penyemprotan nyamuk, sudah itu kita memeriksa kualitas air dan tempat-tempat penjamah makanan, kita lakukan pemeriksaan dapur, penjamah makanan, kesiapan daripada asrama itu sendiri. Tempat tidur, kebersihannya mungkin ya Pak. Kebersihannya dan juga ditakutkan hal yang serupa ada di kapal tadi ya Pak, atau kecoa dan lain sebagainya. Hal tersebut mungkin diperhatikan. Takutnya jemaah ini adalah begitu ditampung di asrama haji ini agar supaya tidak terjadi penularan di antara mereka. Maka kita lakukan pemeriksaan makanan terutama. Artinya jemaah haji yang masuk ke asrama itu tidak diperkenankan untuk bawa makanan dari luar. Dikhawatirkan sanitasinya kurang baik, artinya baik dia makanannya, cara pengelolaan atau sudah basi atau belum. Itu salah satunya. Nanti jadi penyebaran di asrama itu sendiri. Sebelum berangkat malah justru tertular penyakit. Ke seluruh jemaah kan fatal. Nah, iya juga sih ya, itu tidak sama sekali kita mau ya Pak. Nggak mau. Nah, kalau ketika jemaah itu habis dari Arab Saudi, perlakuannya sama juga mungkin? Sama, kita lakukan juga pemeriksaan sanitasinya. Dari luar ke dalam tetap kita lakukan lakukan pengawasan yang tadi ya Pak. Jadi H-7, H+7 setelah kedatangan kita tetap sterilisasi. Itu memang menjadi tusi KKP atau juga PRL ya Pak ya? PRL. Pak. Tapi kan sekarang juga gencar nih Pak. Sebelumnya kan katanya COVID-19 diisukan melalui penularan binatang kelelawar, tetapi itu tidak terbukti. Nah, untuk itu sendiri KKP melakukan pencegahan, salah satunya ya tadi kan kita mengawasi kecoa, tikus dan lain sebagainya. Ketika kita menemukan satu kasus, ditemukan misal tikus atau kecoa ataupun binatang-binatang pembawa penyakit di kapal ataupun di asrama haji yang akan datang, itu perlakuan yang kita beri seperti apa?